Oh, ya udah Pak. Seharusnya Sudah, jam 1, tapi berarti saya setelah seminar saja saya hadir ya di sana. iya. Oke, silakan Mbak Ya, Nebela yang duluan. eh, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kembali lagi ke sesi seminar program sarjana. Hari ini akan ada seminar pemaparan hasil penelitian dari Saudari Sania Latifa Mirza dengan judul penelitian dampak wisata snorkeling terhadap kondisi terumbu karang dan strategi pengelolaannya di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Di bawah Komisi Pembimbing Dr. Insinyur Ferdinand Yulianda MSc dan Dr. Insinyur Gatot Yulianto MSI. Seperti biasa, seminar akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan dari Saudara Sania. Sesi kedua ada diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada ulasan dari Komisi Pembimbing. Untuk para peserta silahkan mengisi absensi dari link yang ada di kolom chat. Mempersingkat waktu, kita masuk aja ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan dari Saudari Sania Latifa Mirza. Kepada Sania, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah PowerPoint-nya dapat dilihat? Udah bisa. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ketua Komisi Pembimbing Dr. Insinyur Ferdinand Yulianda MSc, yang terhormat anggota Komisi Pembimbing Dr. Insinyur Gatot Yulianto MSI, yang terhormat perwakilan program studi Kak Dwi Yuni Wulandari SPI MSI, dan yang saya sayangi peserta seminar semuanya. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Wisata Snorkeling Terhadap Kondisi Terumbu Karang dan Strategi Pengelolaannya di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Ferdinand Yulianda MSc dan Dr. Insinyur Gatot Yulianto MSI. Oleh saya sendiri, Sania Latifa Mirza, NIM C24160024. Yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah terumbu karang memiliki peran penting pada ekosistem perairan. Di samping itu, terumbu karang juga memberikan jasa lingkungan berupa wisata, yang mana dapat memberikan kepuasan terhadap manusia. Keindahan terumbu karang membuat terumbu karang menjadi objek yang banyak digemari saat ini. Lokasi wisata bahari di Indonesia salah satunya adalah Kepulauan Seribu, tepatnya Kelurahan Pulau Panggang. Lokasi pulau ini yang dekat dari ibu kota Jakarta membuat pulau ini didatangi banyak wisatawan. Banyaknya jumlah wisatawan diikuti dengan minimnya pengetahuan wisatawan tentang berwisata yang ramah lingkungan membuat ekosistem terumbu karang di pulau ini terganggu. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan perilaku destruktif wisatawan snorkeling, menentukan kondisi terumbu karang akibat wisata snorkeling, dan menentukan strategi pengelolaan yang tepat untuk mencapai lingkungan terumbu karang yang lestari. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi mengenai kondisi terumbu karang di beberapa lokasi sekitar Pulau Panggang, serta potensi kerusakan karang yang diakibatkan oleh wisata snorkeling. Hasil dari saran pengelolaan dapat mendukung pariwisata secara berkelanjutan, yang mana dapat menjadi manfaat bagi pemerintah untuk dipertimbangkan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Seribu. Pengambilan data dilakukan pada Desember 2019 sampai Januari 2020. Pengambilan data dilakukan pada 3 stasiun, yang mana stasiun 1 adalah spot snorkeling, stasiun 2 adalah alternatif spot snorkeling, dan stasiun 3 adalah lokasi yang belum terjamah oleh wisatawan. Stasiun pengambilan data dan responden wisatawan diambil menggunakan purposive sampling, sedangkan responden pemandu wisata ditentukan menggunakan snowball sampling. Karakteristik wisatawan dan pemandu wisata didapat melalui wawancara. Kualitas air didapat menggunakan alat YSI multiparameter. Terumbu karang menggunakan metode underwater photo transect dengan melakukan scuba diving, kemudian membentangkan roll meter sepanjang 50 meter, kemudian meletakkan transect secara zigzag setiap 1 meter, dan melakukan pemotretan, sehingga didapatkan 50 foto pada satu stasiun. Untuk perilaku destruktif dilakukan dengan pengamatan langsung. Dari mulai wisatawan turun kapal hingga naik kembali ke kapal, semua perlakuannya dicatat.
Hasil foto dari UPT tadi kemudian dimasukkan ke aplikasi CPCE untuk mendapatkan hasil yang kuantitatif. Untuk analisis luas area yang terkena dampak wisata bahari menggunakan rumus modifikasi dari Yulianda 2019 yang mana dapat dilihat sebagai berikut. Kategori tutupan karang keras dibagi menjadi 4 kategori menurut Kepmen LH nomor 4 tahun 2001, yang mana dapat dilihat di tabel berikut. Strategi pengelolaan diketahui melalui analisis SWOT dengan pendekatan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dan faktor internal yaitu ancaman dan peluang. Hasil dari penelitian ini adalah tutupan komunitas karang dan substrat dasar. Karang keras paling tinggi ada di Pulau Air sebanyak 39,49%, kemudian diikuti dengan selatan Pulau Pramuka senilai 26,22%, dan yang terakhir sekitar APL sebesar 25,43%. Ketiga presentasi ini masuk dalam kategori sedang. Jenis life form yang mendominasi di ketiga stasiun adalah Acropora branching, kemudian diikuti dengan Coral massif dan Coral folios. Terdapat Coral millepora di stasiun 1 dan 3. Coral ini berbahaya jika tersentuh oleh wisatawan. Jumlah jenis life form di stasiun 1 sebanyak 11 jenis life form, stasiun 2 8 jenis life form, stasiun 3 10 jenis life form. Menurut Yulianda 2019, salah satu parameter kesesuaian wisata bahari adalah jumlah jenis life form. Kondisi kualitas air secara keseluruhan dapat mendukung kehidupan terumbu karang, kecuali pada salinitas. Salinitas yang optimum untuk pertumbuhan terumbu karang adalah 32-35 ppt. Namun, salinitas yang didapatkan di lapangan adalah 29,6 ppt. Hal ini terjadi karena saat pengambilan data, curah hujan sedang tinggi, sehingga masukan air tawar lebih banyak. Wisatawan yang datang ke pulau ini didominasi dari usia muda, yaitu 21-25 tahun sebanyak 53%, dan didominasi oleh laki-laki sebanyak 63%. Wisata snorkeling merupakan wisata yang membutuhkan keberanian dan kekuatan fisik. Pendidikan terakhir didominasi oleh SMA sebanyak 57%. Pendidikan terakhir dapat menggambarkan perilaku wisatawan terhadap lingkungan dan kepatuhannya terhadap peraturan yang ada. Wisatawan datang secara berkelompok, rata-rata lebih dari 10 orang, sebanyak 56%, dan berdaerah asal 100% dari Jabodetabek, karena lokasi pulau ini yang dekat dari ibu kota Jakarta, dan aksesnya yang mudah. Hal ini dapat berpotensi untuk wisatawan datang kembali ke pulau ini dan membagikan informasinya ke orang lain. Masih banyak pemandu wisata yang tidak melakukan briefing, yaitu sebanyak 57%. Padahal briefing ini sangat penting dilakukan untuk meminimalisir dampak wisata bahari terhadap kerusakan lingkungan. Pemandu wisata didominasi oleh berumur kurang dari 20 tahun sebanyak 46%, dan 100% berjenis kelamin laki-laki. Dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 87%. Pemandu wisata biasanya berasal dari pulau sekitar, karena pemandu wisata harus mengetahui lokasi pulau dengan sangat baik. Pendapatan per bulan pemandu wisata rata-rata kurang dari Rp1.000.000 sebanyak 73%. Pemandu wisata yang menjadikan pekerjaannya sebagai pekerjaan utama sebanyak 67%, sedangkan sisanya menjadikan pekerjaannya sebagai pekerjaan sampingan. Pendapatan per bulan pemandu wisata tergolong rendah. Pendapatan yang 3 juta sampai 4 juta dan lebih dari 4 juta merupakan pemandu wisata yang menjadikan pekerjaannya sebagai pekerjaan sampingan. Pemandu wisata yang tergabung dengan perusahaan travel sebanyak 80%, dan sisanya 20% tidak tergabung dengan perusahaan travel. Pemandu wisata yang tidak tergabung dengan perusahaan travel mendapat tamu dari informasi mulut ke mulut. Pemandu wisata yang pernah mengikuti pelatihan sebanyak 87%, dan sisanya 13% tidak pernah mengikuti pelatihan. Pelatihan ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan pemandu wisata yang profesional, sehingga dapat memandu wisatawan sesuai dengan SOP yang berlaku. Menurut pengamatan, didapatkan 4 jenis perilaku destruktif, yaitu menginjak karang, menendang karang, memegang karang atau biota, dan mengambil karang atau biota. Perilaku yang paling sering dilakukan adalah menginjak karang, dengan rataan periode 1,02 menit, rataan frekuensi 4,1 kali, dan berpeluang 5,64%. Biasanya, wisatawan menginjak karang untuk beristirahat, berfoto, dan membenarkan alat snorkeling. Menurut pengamatan,
wisatawan diizinkan untuk menginjak karang masif karena strukturnya yang lebih kokoh dibandingkan karang lain. Kemudian diikuti dengan menendang karang dengan rataan periode 0,09 menit, rataan frekuensi 3,57 kali, dan berpeluang 0,44%. Biasanya wisatawan menendang karang secara tidak sengaja karena kemampuan berenangnya yang kurang dan panik, serta belum terbiasa dengan alat snorkeling, terutama fins. Padahal fins dapat membantu wisatawan dalam melawan arus. Kemudian diikuti dengan memegang karang atau biota dengan rataan periode 0,1 menit, rataan frekuensi 1,1 kali, dan berpeluang 0,15%. Wisatawan memegang karang atau biota untuk menahan diri dari arus, serta memenuhi rasa penasaran mereka terhadap tekstur karang atau biota. Namun terdapat karang atau biota yang berbahaya jika disentuh. Dan berbahaya pula bagi karang dan biotanya karena wisatawan bisa saja membawa bakteri yang berbahaya dari darat. Dan yang paling jarang dilakukan adalah mengambil karang atau biota dengan rataan periode 0,03 menit, rataan frekuensi 0,1 kali, dan berpeluang 0,0038%. Wisatawan mengambil karang atau biota untuk berfoto. Setelah itu, karang atau biotanya akan dikembalikan ke habitatnya, namun hal ini dapat mengakibatkan biota stres. Total peluang wisatawan melakukan perilaku destruktif sebanyak 6,23%. Jumlah waktu wisatawan melakukan perilaku destruktif adalah 4,6077 menit. Menurut pengamatan, wisatawan biasanya melakukan snorkeling selama 74 menit. Satu orang wisatawan membutuhkan luasan 500 meter kuadrat untuk melakukan snorkeling. Luas yang tersedia di lapangan adalah 3.052.600 meter kuadrat, sehingga orang yang dapat ditampung sebanyak 6.105 orang. Dengan asumsi tersebut, maka luas daerah yang berpotensi terkena dampak sebesar 190.076 meter kuadrat. Berdasarkan analisis SWOT, didapatkan 8 strategi alternatif strategi pengelolaan, yang mana 4 ranking pertamanya dijadikan strategi prioritas, dan sisanya dijadikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan wisata bahari. Strategi prioritas yang pertama adalah mengoptimalkan pengawasan dan rehabilitasi sumber daya yang rusak. Karena berdasarkan pengamatan, masih banyak wisatawan yang melanggar peraturan, seperti membuang sampah sembarangan dan masuk ke kawasan konservasi tidak menggunakan simaksi. Di samping itu, perilaku destruktif juga dapat merusak sumber daya, sehingga hal ini butuh dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah penetapan lokasi pemanfaatan. Lokasi pemanfaatan seperti lokasi snorkeling untuk pemula, lokasi diving, dan water sport harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menyatukan tujuan dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan pengamatan di lapang, terjadi konflik antar pemangku kepentingan yang diakibatkan oleh tumpang tindihnya peraturan, wewenang, dan pemanfaatan antar pemangku kepentingan. Di samping itu juga kurangnya koordinasi pihak travel dengan Taman Nasional terkait simaksi. Oleh sebab itu, tujuan antar pemangku kepentingan harus disatukan agar konflik ini tidak terjadi. Kemudian meningkatkan kualitas pemandu wisata. Pemandu wisata berperan penting dalam wisata bahari. Pemandu wisata harus dapat berenang dengan baik, memiliki pengetahuan tentang lingkungan, dan mengetahui peraturan terkait wisata bahari. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan wisata bahari adalah peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana, pembatasan jumlah pengunjung sesuai daya dukung, pelibatan masyarakat dalam pengembangan wisata, dan penerapan SOP snorkeling. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kondisi karang berdasarkan persentase tutupan karang masuk dalam kategori sedang. Persentase karang tertinggi ada di pulau air dan yang terendah ada di APL. Terdapat 4 perilaku destruktif yang dilakukan wisatawan, yaitu menginjak karang, menendang karang, mengambil karang atau biota, dan memegang karang atau biota. Perilaku destruktif yang paling sering dilakukan adalah menginjak karang. Sedangkan yang paling jarang dilakukan adalah mengambil karang atau biota. Peluang seorang wisatawan merusak terumbu karang sebesar 6,23%, sehingga luas yang berpotensi terkena dampak wisata bahari sebesar 190.076 meter kuadrat.
Strategi prioritas yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pengawasan dan rehabilitasi sumber daya yang rusak, penetapan lokasi pemanfaatan, menyatukan tujuan dan meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan, dan meningkatkan kualitas pemandu wisata. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai terumbu karang yang terkena dampak wisata, seperti penyakit karang dan cara menanggulanginya, sehingga dapat menindaklanjuti kerusakan yang terjadi, serta diharapkan pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan strategi pengelolaan yang dihasilkan dari penelitian ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Sania yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Silahkan kepada para peserta yang sudah hadir untuk memberikan pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Langsung saja mengaktifkan mikrofonnya. Ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari MSP. Izin bertanya, terkait persentase tutupan karang yang Saudara Sania sudah peroleh, bahwa tutupan karangnya lebih tingginya ada di lokasi snorkeling. Sedangkan yang kita tahu, snorkeling itu merusak karang itu sendiri. Kira-kira penyebabnya apa ya? Yang kedua, kerusakan karang tadi kan Sania sebutkan bahwa penyebabnya adalah wisata bahari. Apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kerusakan terumbu karang di lokasi pengambilan data? Terima kasih. Ya, silakan kepada Sania dijawab. Baik. Terima kasih Hanifah atas pertanyaannya. Jadi, tutupan karang yang paling tinggi itu ada di lokasi snorkeling, karena penyedia wisata ingin menjual objek wisatanya yaitu terumbu karang, sehingga penyedia wisata pasti memilih lokasi terumbu karangnya bagus agar bisa menjual, agar wisatawan tertarik untuk datang. Namun buruknya adalah jika di lokasi tersebut karangnya sudah rusak, maka penyedia wisata akan mencari lokasi lain yang lebih bagus agar laku di wisatawan gitu. Kemudian untuk faktor lain selain wisata yang dapat merusak terumbu karang adalah seperti bom ikan, terus climate change, terus jaring yang tidak ramah lingkungan, dan jangkar juga dapat merusak terumbu karang di luar dari wisata bahari. Terima kasih. Ya, bagaimana Hanifah? Sudah jelas? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, silakan ada yang lain yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Desnita dari MSP. Yang ingin saya tanyakan, tadi Saudari Sania dalam penetapan stasiun dan responden wisatawan itu menggunakan purposive sampling, sedangkan responden pemandu menggunakan snowball. Kenapa berbeda? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Desnita. Jadi saya menggunakan purposive sampling untuk menentukan responden wisatawan dan stasiun pengambilan data, karena purposive sampling merupakan teknik sampling yang menggunakan tujuan tertentu. Dan saya harus mengambil stasiunnya itu benar-benar di lokasi snorkeling, lokasi alternatif, dan lokasi yang belum terjamah, jadi memakai purposive. Sedangkan untuk responden wisatawannya harus wisatawan yang sudah melakukan snorkeling, baru bisa saya wawancara agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kemudian untuk pemandu wisatanya menggunakan snowball, yang mana snowball itu adalah teknik pengambilan data secara bergulir. Karena awalnya itu saya cuma kenal dengan satu orang pemandu wisata saja, kemudian satu orang pemandu wisata ini akan mengenalkan saya ke teman-teman pemandu wisatanya yang lain, kemudian begitu seterusnya. Bagaimana Desnita? Baik, Kak. Cukup. Terima kasih. Ya. Yang lain? Ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Saya, Kak. Ya, Gali. Oke. Perkenalkan, saya Gali dari MSP.
Selamat buat Sania atas seminarnya. Pertanyaan saya, sebenarnya udah ada belum sih peraturan pemerintah yang mengatur tentang SOP snorkeling? Kalau ada, peraturannya apa ya? Ya, silakan dijawab. Baik, terima kasih Galih. Jadi sebenarnya itu untuk mencapai keselamatan dan keramahan lingkungan, penyedia wisata itu harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Permenpar nomor 7 tahun 2016 tentang panduan wisata selam rekreasi. Dan jika penyedia wisata tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan, kemudian terjadi kecelakaan pada wisatawan, maka penyedia wisata harus bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Ya, gimana Gali? Oke Kak, makasih. Makasih Oke. Naya. Tadi Adit ya mau ya? Iya Kak. Ya, silakan Adit. Saya Adit dari MSP ingin bertanya untuk langkah yang dilakukan pemandu wisata biar dampak terhadap kerusakan karang itu berkurang, gimana Naya? Terus yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari menggunakan metode UPT? Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Adit atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya singgung di karakteristik wisatawan bahwa terdapat beberapa pemandu wisata yang melakukan briefing sebelum snorkeling. Harusnya seluruh pemandu wisata melakukan briefing. Jadi sebelum wisatawan diajak ke lokasi snorkeling yang sebenarnya, wisatawan akan dibawa ke Gusung Petrik yang mana dasarnya itu pasir, jadi tidak akan mengganggu ekosistem terumbu karang. Kemudian di lokasi tersebut pemandu wisata akan mengenalkan alat snorkeling kepada wisatawan dan tata cara menggunakannya, serta wisatawan melakukan latihan snorkeling di lokasi tersebut, sehingga ketika mereka melakukan snorkeling di lokasi yang sebenarnya, mereka sudah tidak panik dan dapat beradaptasi dengan alat. Namun masih banyak pemandu wisata yang tidak melakukan ini, sehingga pelatihan pemandu wisata sangat penting untuk dilakukan. Kemudian kelebihan kekurangan metode ya. Pertanyaan. Iya Naya. Tadi yang kedua ya, kelebihan yang metode UPT itu. Jadi kelebihan UPT adalah peneliti tidak perlu berlama-lama mengambil data di bawah air, melainkan tinggal di foto saja. Kemudian dokumentasinya dapat menjadi arsip yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali, sehingga dapat mempersingkat waktu pengambilan data. Dan untuk kekurangannya adalah datanya sangat ketergantungan dengan kamera, sehingga jika kameranya rusak, harus memiliki kamera cadangan, serta analisis datanya lebih lama dibandingkan metode yang lain. Demikian. Ya, bagaimana Adit? Ya Kak, terima kasih sudah terjawab Kak. Ya, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kak. Ya, silakan. Sarah. Tiara. Ya, perkenalkan saya Mutiara. Saya mau bertanya, tadi itu di karakteristik pemandu wisata ada data penghasilan pemandu wisatanya. Saya mau bertanya, bagaimana hubungan data penghasilan pemandu wisata terhadap penelitian Naya ini? Terima kasih Muti atas pertanyaannya. Jadi hubungan saya mencari tahu tentang pendapatan pemandu wisata itu untuk mengetahui kesejahteraan pemandu wisata. Kalau misalnya pendapatannya kurang dari 1 juta, berarti kesejahteraan pemandu wisata itu kurang. Dan berarti sedikit juga warga lokal yang mau menjadi pemandu wisata karena pendapatannya yang rendah. Kalau misalnya pendapatannya lebih tinggi, mungkin pemandu wisata dapat bekerja dengan lebih
serius, dan kesejahteraan masyarakatnya lebih tinggi. Oke, terima kasih Naya. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini sepertinya Pak Frednya jaringannya kurang bagus, jadi tadi sempat keluar tapi lagi coba masuk lagi sih. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya akan tunjuk lagi penanyanya. Jadi siapkan pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau enggak ada, saya mau pilih siapa ya? Fania Narasita, silakan. Fania. Nggak ada Fanianya? Kalau gitu Duyanka aja deh sebagai komtik. Silahkan. Halo, ada suara? Iya, ya. Oke. Ingin bertanya, kenalkan nama saya Duyanka. Ingin bertanya tadi terkait live from itu kenapa dia mendominasi daripada acropora yang bleaching? Ngerti nggak? Kenapa acropora branching lebih mendominasi mungkin? Ya, itu maksudnya. Bahasanya sulit. Terima kasih. Ya, terima kasih Ian. Jadi, jenis live form yang mendominasi di ketiga stasiun adalah acropora branching. Karena karang jenis ini merupakan karang yang paling cepat pertumbuhannya. Di samping itu, jenis live form juga dipengaruhi oleh gelombang, arus, dan suhu. Hal tersebut berkaitan dengan adaptasi morfologi karang. Terima kasih. Bagaimana, Duyanka? Oke, cukup, Kak. Mantap, Naya. Oke, selanjutnya Cepti. Silakan Cepti. Halo, Cepti. Nggak ada juga? Ya udah, Clarita deh, Clarita. Clarita ini pada on semua tapi kok nggak ada ya? Halo. Ya, silakan Clarita. Apakah suaranya masuk, Kak? Iya, masuk. Ya, perkenalkan nama saya Clarita, ingin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan metode UPT? Terima kasih. Tadi itu udah ditanyain sama Adit. Oh, udah ditanyain. Ya. Ya sudah. Kenapa di lokasi snorkeling tutupan karangnya lebih tinggi? Oke, ya silahkan tanya. Baik, terima kasih Clarita. Jadi di lokasi snorkeling tutupan karangnya lebih tinggi karena penyedia wisata, objek utama wisata bahari adalah terumbu karang, sehingga penyedia wisata pasti memilih lokasi yang tutupan karangnya bagus, sehingga wisata yang dijualnya laku oleh wisatawan dan wisatawan ingin datang ke tempat tersebut. Ya, bagaimana Clarita? Iya sudah. Terima kasih Mbak. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Saya boleh? Ya boleh, silahkan. Aditya Prawira. Iya, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Prawira dari Kelautan, dari TK. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah aktivitas dari snorkeling mempengaruhi dari kualitas perairan tersebut? Yang kedua, tadi kan ada strategi pengelolaan ya kalau nggak salah. Apakah itu berdasarkan matriks SWOT? Dan saya bisa lihat matriksnya dan dijelaskan. Terus yang ketiga tadi ada total luas terumbu karang yang terdampak jadi kesimpulan. Itu berdasarkan apa dan apakah memang benar total luas terdampaknya itu berasal dari aktivitas snorkeling? Terima kasih. Oke, silakan Sania. Ya, terima kasih pada Aditya atas pertanyaannya.
Jadi yang pertama mempengaruhi kualitas air ya. Kualitas airnya terpengaruhi di kecerahan. Karena di lokasi wisata mengaduk sedimen sehingga kecerahannya itu di bawah dari kecerahan yang lokasi tidak terjamah, yaitu 80%, tapi masih dalam toleransi kehidupan terumbu karang. Kemudian untuk strategi pengelolaannya didapatkan melalui matriks SWOT, di mana matriksnya dapat dilihat sebagai berikut. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penetapan lokasi pemanfaatan untuk nilai skor yang lebih lengkapnya di sini, namun untuk hasilnya ada di sini. Apakah bisa terlihat? Ya, bisa. Iya, bisa. Jadi yang ranking satunya itu adalah mengoptimalkan pengawasan dan rehabilitasi sumber daya yang rusak. Menurut yang sudah saya jelaskan tadi, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sesuai pengamatan di lokasi masih banyak wisatawan yang melanggar peraturan, seperti membuang sampah sembarangan, dan masuk ke kawasan konservasi tidak menggunakan simaksi. Di samping itu, wisata bahari kan dapat merusak sumber daya, sehingga hal ini sangat penting untuk dilakukan. Kemudian ranking 2-nya adalah penetapan lokasi pemanfaatan. Lokasi pemanfaatan itu seperti lokasi pemanfaatan untuk snorkeling, untuk diving, dan water sport itu harus dikelola sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan gitu. Kemudian ranking 3-nya itu ada menyatukan tujuan dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal ini didapat karena pada lokasi terdapat konflik antar pemangku kepentingan yang diakibatkan oleh tumpang tindih wewenang dan pemanfaatan, sehingga tujuannya harus disatukan agar konflik ini tidak terjadi. Di samping itu, koordinasi antar pemangku kepentingan juga kurang. Dalam hal ini mengenai simaksi, jadi pihak travel sama Taman Nasional itu kurang koordinasi sehingga banyak wisatawan yang masuk tidak menggunakan simaksi. Seharusnya masuk ke kawasan konservasi itu harus menggunakan simaksi. Kemudian ranking 4-nya ada meningkatkan kualitas pemandu wisata. Pemandu wisata ini sangat berdampak. Dia dapat menggambarkan perilaku wisatawannya sehingga pemandu wisata harus profesional agar dapat memandu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian ranking 5-nya itu ada peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana. Jadi sesuai dengan wawancara, masih banyak wisatawan yang mengeluh akan kurangnya kualitas sarana dan prasarana, sehingga hal ini perlu dilakukan. Kemudian ranking 6-nya ada pembatasan jumlah pengunjung sesuai daya dukung. Lingkungan memiliki kapasitas maksimumnya dalam menerima beban, dalam hal ini wisatawan, sehingga agar ekosistemnya tetap terjaga, wisatawan yang datang harus sesuai dengan daya dukung. Kemudian ranking 7-nya ada pelibatan masyarakat dalam pengembangan wisata. Jadi pelibatan masyarakat ini sangat penting dalam pengambilan keputusan, karena salah satu tujuan dari konservasi adalah meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Di samping itu, masyarakat di pulau ini juga memiliki antusias yang sangat besar terhadap wisatawan, sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ada penetapan SOP. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, penyedia wisata seharusnya mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Permenpar nomor 7 tahun 2016. Sehingga apabila mereka tidak mengikuti itu dan terjadi kecelakaan pada wisatawan, mereka harus bertanggung jawab. Gitu. Kemudian untuk luas daerah yang terkena dampak itu didapatkan dari
Jadi kan satu orang wisatawan itu membutuhkan 500 luasan untuk berwisata. Kemudian luasan yang tersedia itu 3.056.600 meter kuadrat, sehingga orang yang ada itu 6.105 orang kan. Nah, terus tadi di kesimpulan ada total peluang wisatawan merusak terumbu karang itu sebesar 6,23%. Ini itu didapatkan dari total peluang wisatawan melakukan perilaku destruktif, sehingga peluang ini dikalikan dengan luasan yang tersedia di lokasi tersebut, sehingga didapatkan hasil 190.076. Hasil ini dikarenakan oleh wisata bahari karena didapatkannya dari peluang perilaku destruktif. Gitu. Nah, dapat dimengerti? Ya, bagaimana Aditya tadi? Aditya Prawira bagaimana? Sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas. Ya, oke. Bagaimana Pak Gatot? Sudah cukup apa masih bisa pertanyaan lagi? Kalau masih ada satu lagi? Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya pilih satu lagi. Saya boleh, Ibu? Ya, silahkan Itsar Fuadi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Itsar Fuadi dari Departemen TK. Dalam penelitian saudari Sania, tentunya kan pariwisata selain wisatawan, komponennya ada pemandu wisata dan pemangku kebijakan terkait kebijakan mengenai pariwisata di daerah tersebut. Kenapa saudari Sania tidak mencari tahu terkait keefektifan pemangku kebijakan ini, seperti misalnya Taman Nasional atau pemerintah daerah dalam mensosialisasikan peraturan terkait di pariwisata di lingkungan tersebut, dan keefektifan kontrol dalam terkait zonasi di wilayah tersebut, apa saja yang tidak perlu dilakukan dan perizinan apa saja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pariwisata, dan apakah kegiatan pariwisata snorkeling ini benar-benar berpengaruh terhadap kualitas air dan kondisi terumbu karang di wilayah tersebut, apakah dibandingkan dengan wilayah yang tidak terdapat aktivitas pariwisata. Semoga jelas pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana jelasannya pertanyaannya? Jelas. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pemangku kepentingan seperti Dinas Pariwisata dan Taman Nasional itu sudah saya masukkan di karakteristik pemandu wisata. Jadi mereka itu sudah menyelenggarakan pelatihan, namun tidak semua pemandu wisata mengikutinya. Karena mungkin ada yang baru menjadi pemandu wisata setelah pelatihan ini dilaksanakan. Jadi pelatihan ini ada 2 kali. Yang pertama dari Taman Nasional dan yang kedua dari Dinas Pariwisata. Namun, walaupun sudah diberikan pelatihan, tidak semua pemandu wisata mengikuti anjuran yang diberikan pada pelatihan tersebut. Oleh sebab itu, di hasil SWOT tadi saya cantumkan harus mengoptimalkan pengawasan, karena emang pengawasannya yang sangat kurang. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengikuti peraturan yang padahal sudah disampaikan. Gitu. Kemudian untuk pengaruhnya terhadap terumbu karang, menurut penelitian Muhyiddin 2017, wisata snorkeling ini tidak terlalu berpengaruh terhadap persentase tutupan karang. Dapat dilihat
Hasil saya itu 39,49%, sedangkan hasil Muhyiddin itu kalau nggak salah saya 40%-an, sehingga tidak berbeda jauh. Namun hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan terumbu karang menjadi vertikal akibat dari wisata bahari ini menurut Muhyiddin. Kemudian terjadi kerusakan karang seperti patah, luka, dan goresan. Mungkin. Bagaimana Itzar? Oke, cukup Ibu. Terima kasih. Oke, tadi kan satu lagi berarti cukup ya. Sesi diskusinya dicukupkan saja. Sekarang masuk ke ulasan dari pembimbing. Silakan kepada Dr. Ferdinand dan Dr. Gatot Yulianto. Silakan siapa yang mau dulu. Ya mungkin Pak saya agak lost ininya. Mungkin nanti saya nambahkan saja. Ya, silakan Pak Gatot. Ya, baik. Makasih Mbak Dede, Ferdinand. Selamat ya, Sania. Ada dua hal nih. Yang pertama ini aja ke pemantapan atau klarifikasi. Kalau lokasi sampling atau lokasi selam ya, seperti Pulau Air, sekitar APS, Selatan Pulau Pramuka ini apa ya, status artinya begini, apakah open access gitu ya, boleh saja masuk, atau dalam wilayah ke pengelolaan kawasan wisata gitu ya, gitu ya. Open access itu artinya siapapun boleh menyelam di situ, di lokasi-lokasi titik itu ya. Iya, open access Pak. Iya, artinya katakanlah Pulau Air, titik Pulau Air, itu lokasi penyelaman itu penduduk atau siapapun boleh menyelam di situ? Iya, boleh. Boleh ya. Artinya ada kemungkinan orang lain juga penyebab kerusakan, begitu? Iya, tadi saya sudah sampaikan selain dari wisata bahari, dapat juga kerusakan terjadi akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Ya, berarti nanti jelaskan saja, ada penjelasan lah ya, bahwa itu ya sebutlah open access gitu ya, bukan bukan private property right gitu ya, apa Pak Fred, zona inti lah gitu atau apa ya, dilarang sama sekali gitu ya. Kalau dilarang sekali kan berarti masih ada kebocoran, itu ngapa ditegaskan lagi. Terus yang kedua ini ya, kalau ada waktu, ada ini nggak kontak person pengelola wisata? Ada, Pak. Tolong nanti ada catatan pembahasan mungkin satu paragraf, karena kemarin 4 hari yang lalu saya ikut webinar di KLHK tentang apa ya, pokoknya pencemaran laut lah gitu ya. Salah satu pembicaranya adalah wisata begitulah, wisata bahari, pariki lah begitu ya. Dengan adanya pandemik ini turun ya, nggak tahu dia berapa persen gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya kemungkinan dugaan pulih ya, karena tidak ada pengunjung gitu ya, dugaannya. Pastilah kalaupun itu ya. Terus yang ketiga justru di zona-zona inti di kawasan nasional ini Pak Fred, ini katanya marak juga yang illegal fishing gitu. Pemboran yang selama ini menjadi spot-spot snorkeling ya, terus kemudian nggak ada gitu ya. Terus malah marak nih yang pemboman segala macam, ini informasi saja. Nah, oleh karenanya mungkin di dalam telepon saja ya, nanti bisa disaran, bisa pembahasan singkat bahwa dalam situasi pandemik katakanlah sampai titik ini terjadi penurunan berapa persen gitu aja informasi ya. Mungkin sudah ya, artinya bahwa ini memang penelitian sudah lewat sebelum pandemik, tapi pada saat pandemik ini hanya sekedar informasi sifatnya ya, ini supaya barangkali menggugah analisis lebih lanjut ya, siapa tahu ada penelitian lebih lanjut, tutupan terumbu karang gitu ini makin rapat atau makin apa gitu ya. Gitu, untuk memancing saja penelitian selanjutnya gitu ya, bisa ditelepon. Kemudian ini ya, tetap perilaku wisatawan masih ada yang merusak gitu ya. Iya, Pak. Nah, ada ini nggak, ada informasi nggak
bukan mentang-mentang atau mentang-mentang nih ya, gara-gara apa? Karena dia membayar banyak atau lebih, bisa seenaknya sendiri, artinya melanggar peraturan. Ada informasi nggak? Ini kan gua sudah bayar gitu ya. Atau gimana? Bisa jelaskan? Saya minta informasi. Iya, baik Pak. Jadi berdasarkan pengamatan itu sebenarnya wisatawan nggak sadar kalau mereka itu melakukan perilaku destruktif. Soalnya waktu pengamatan dia itu ngelakuin menginjak, menendang, mengambil, dan sebagainya. Tapi ketika saya wawancara, mereka bilang mereka tidak melakukan hal tersebut gitu. Jadi itu tuh lebih secara tidak sengaja mereka melakukannya gitu Pak. Oke, ya udah bagus. Berarti nanti aja tambahkan kualitatif ya, penjelasan deskriptif lebih bagus, lebih banyak, nggak apa-apa itu ya. Di samping kuantitatif dari Pak Fred, daya dukung segala macam bagus, tapi dukungan deskriptif kualitatif bagus juga. Itu kan hasil pengamatan, observasi lapangan ya. Bisa aja wawancara ya gitu ya. Itu saja 3 poin Pak Fredina, terima kasih. Mbak Dede, makasih. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya lanjutkan ya Mbak Dede ya. Ya, silakan Pak. Ya, tadi terima kasih Pak Gatot sudah menjelaskan. Jadi yang mungkin yang harus kita samakan persepsinya ya, bahwa Sania ini meneliti itu dampak dari aktivitas wisata. Jadi tidak melihat dampak lainnya ya, seperti yang tadi dikatakan, bisa juga dari illegal fishing, bisa juga dari pencemaran, penurunan kualitas air. Jadi tidak sampai ke sana, tapi hanya berapa sih potensi kerusakan yang akan ditimbulkan dari para pelaku wisatawan yang ada di lokasi. Gitu. Nah, perilaku atau behavior dari wisatawan ini tentu saja berbeda dengan tempat yang lain. Mungkin di Raja Ampat, dengan di Pulau Seribu beda gitu ya. Bisa saja. Karena di sini kan wisata murah ini. Orang 300.000 aja 2 malam sudah bisa melihat karang ini. Nah, sehingga perilaku ya tadi juga pendidikan, ya, persepsi juga itu relatif lemah. Beda yang sudah berjauh-jauh ke Raja Ampat itu biasanya karena tujuannya mencari yang lebih baik gitu. Nah, di sini pun juga ada masalah juga dengan manajemen, karena ini adalah kawasan taman nasional, berarti kawasan konservasi intinya. Ya. Artinya kalau kawasan konservasi, setiap orang yang menyelam dan snorkeling harusnya terdata dengan baik intinya. Karena dia harus izin ininya. Simaksi itu harus dia urus. Masalahnya ini mereka kadang-kadang kan banyak yang tidak terdata intinya. Ya bagaimana mau terdata gitu ya, karena belum terintegrasi dengan baik ininya. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh pihak Taman Nasional dengan Pemda, dengan para stakeholder yang memang agak sulit ininya. Karena berkali-kali kita koordinasi, tapi ujung-ujungnya yang diadu antara peraturan konservasi dengan peraturan dalam negeri yang terkait dengan otonomi daerah ininya. Ya, apalagi sekarang ada Undang-Undang 23 2014 intinya. Jadi Pemda itu merasa dia itu kawasan dia juga gitu. Nah, ini yang masalah gitu ya. Pemda kan nggak pernah izin dia masuk ke dalam ininya. Dia kalau bawa tamu snorkeling di sini, Pak Gatot diundang oleh Pak Bupati gitu izin nggak ke Taman Nasional. Ya, ini adalah satu kelemahan di dalam manajemen ininya. Nah, oleh karena itu penelitian Sania ini hanya sebagian titik informasi yang mungkin bisa diangkat bahwa ini loh betapa besarnya potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh wisatawan ya, dengan attitude, pendidikan, pemahaman tentang terumbu karang ini juga dengan baik ya. Seperti tadi yang dikatakan, merusak sampai dia nggak tahu itu berarti memang bukan karena tidak sengaja, karena dia nggak paham. Kalau orang yang paham masuk begitu terumbu karang, dia pasti aware. Sangat aware sekali. Kalau dia nggak aware, berarti nggak paham. Ini. Yeah. Knowledge-nya memang belum punya dia tentang terumbu karang. Jadi dia harus hati-hati betul ininya. Jadi tidak dihalalkan dengan, oh dia tidak
sengaja gitu ya. Ini, tapi karena dia tidak tahu. Atmosfer inilah yang belum terbangun di Taman Nasional gitu ya. Ini juga menjadi penelitian Sania menjadi input. Ini loh buktinya kerusakan. Ini salah satunya yang mungkin nanti di strategi tadi yang terkait dengan membangun awareness ininya. Itu yang belum terlihat. Ketika orang masuk Taman Nasional itu terasa atmosfernya. Sama halnya ketika kita masuk ke kota Singapura dengan kota Jakarta, atmosfernya kurang bagus ya Pak. Ya. Kenapa Mbak Dede? Ya, saya kira sepertinya jaringan Bapaknya masih kurang bagus Pak. Kurang bagus ya. Agak nge-lag gitu. Oke, sekarang masih jelek? Bisa terdengar Pak. Oke. Lumayan bisa. Bisa ya. Oke. Ya, saya teruskan sedikit itu. Kemudian tadi ya saya mohon maaf tadi saya terlempar ininya. Terlempar tapi masuk nggak bisa, lama nggak bisa, rupanya udah di lock ya ininya. Saya telepon Mas Aris baru dia buka itu. Jadi saya lost tadi beberapa pertanyaan ininya. Tapi intinya itu yang bisa saya jelaskan ininya. Jadi tidak ada dampak dari ini, kalau mau dihitung dampak kerusakan coral itu hanya dampak yang bisa dihitung dari tingkat kerusakan yang dihitung oleh Sania. Tetapi kalau dampak total di kawasan tidak bisa kita hitung karena dampak dari kerusakan itu bukan hanya dari wisata saja. Dari jangkar juga ada, bisa juga dari apa itu dari aktivitas yang tidak masuk kategori wisata di situ. Saya kira itu Mbak Dede yang bisa saya sampaikan ya. Iya, terima kasih Bapak. Oh, Pak Gatot juga baru kembali lagi. Kalau dari saya sih ringkasannya udah cukup bagus. Paling penjelasannya aja yang agak terlalu cepat kan ya. Nanti mungkin pada saat sidang bisa diperbaiki lagi saat menjelaskan presentasinya terlalu cepat. Oke, semua sesi sudah berjalan. Selamat kepada Sania Latifah telah menyelesaikan seminarnya. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir dan juga Pak Ferdinand dan Pak Gatot. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya Mbak Dede, makasih Pak Gatot ya. Terima kasih Pak, sama-sama. Tania, selamat ya. Selamat Maya. Selamat, nanti kita perbaiki ya sebelum ujian. Iya. Ini kadonya. Bagi yang lain sebelum yang belum seminar segera seminar ya. Ayo ini betul ini kesempatan loh online tuh daripada yang face, yang makan segala macam. Ini ada Desnita ya, Desnita siap-siap seminar. Joshua, ya, Hanifah perbaiki dulu ininya draftnya. Siap Bapak. Lady juga siap-siap itu sebentar lagi. Ditunggu. Oke, tunggu. Halo, Pak. Baik. Yo. Kapan, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adit juga ada itu ya. Iya, Pak. Halo, Adit Bapak. mau uji itu tinggal mau ujian. Iya, Pak. Lagi perbaikan, Pak. Oke, kita harus lebaran aja ujian itu ininya. Oke ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Baik ya. Baik-baik jaga kesehatan. Ya.